Iya, isinya masih tetap Mas, isinya masih tetap. Jadi dingin banget. Jadi Pak Puji kelihat saya, "Wih, dingin," katanya Bapak tadi dingin. Tapi setelah Tai Chi, Masya Allah, langsung panas. Seharusnya kan minum kopi silat orang yang dingin enakan tidur. Iya. Tapi kalau energi saya naik, struktur baik, struktur tulangnya baik karena dengan Tai Chi itu susurnya langsung koreksi, koreksi sendiri. Nggak bisa tidur saya tadi malam Pak. Karena energinya harus dibuang seharusnya kan Pak. Betul. Akhirnya nggak bisa tidur Pak, paling tidur paling sejam Pak. Walaupun demikian hari ini nggak kelihatan ngantuk ya, tetap ini kan luar biasa untuk peningkatan energi. Iya, luar dari biasa. dalam ya. Terasa memang apa ya? Dari suara aja kelihatan ya Pak. Suara kelihatan, suaranya lebih lebih semangat ya Pak. Baik, berikutnya selama pelatihan ini yang sudah terlampaui, apakah ada kritik saran ya terkait dengan bagaimana makanannya dan seterusnya? Monggo silakan Ibu untuk menjelaskan. Untuk pelatihan kali ini sih alhamdulillah ya, saya syukur ya. Biasanya kan nggak ada pelatihan yang pakai Tai Chi. Jarang ya. Jadi mau cerita sedikit lagi boleh nggak Pak? Boleh. Jadi karena saya kan pelatih, saya di klinik saya kan lebih ke, saya sebelum datang pasien kadang gini, ada yang pasien nanya via WA, ada advice dari tempat lain. Kebetulan saya juga ada murid sih Pak privat kalau belajar, nah itu terus jadi agen sekarang. Jadi waktu sebenarnya dari waktu COVID, jadi COVID itu kan pasien banyak yang sesak nafas itu. Alhamdulillah Allah beri petunjuk karena versi Pak Puji nerangkan itu, jadi paham titik apa yang akan dikerjakan ketika terjadi stagnasi. Jadi sesak nafas atau kayak angin duduk itu, alhamdulillah Allah berikan kemudahan, kesembuhan semua dari Allah, itu langsung lapang. Jadi datang terbungkuk-bungkuk nggak bisa ngomong, langsung lega. Alhamdulillah ya. Jadi pasien memang banyak datang ke klinik. Dan itu herbanya herba Pak Puji semua, memang alhamdulillah perbaikannya luar biasa. Ya jadi pasien itu setelah dikasih herba, terus karena susah makannya makan rendang saya Pak. Naik energinya, berselera deh Pak lidahnya, Masya Allah. Banyak mericanya ya salah satu. Enggak pakai merica. Enggak pakai merica. Jadi herba yang saya belajar herba dari Pak Puji itu, pertama rendang saya itu rasanya agak biasa saja. Ketika saya rubah komposisi herba di dalamnya, bumbu dalamnya, itu mengeluarkan energi, mengunci protein yang di dalam, itu melegakan nafas malah sama usus besar. Jadi nambah nafsu makan dia Pak. Jadi kaget Dok, loh saya udah pesan ini, tapi pas cobain bumbu dedaknya aja katanya naik nafsu makan. Akhirnya suami saya jadi mau makan Bu, katanya gitu. Akhirnya dia iklankan kemana-mana, akhirnya ya itu tadi rendangnya jadi pas COVID laku banget Pak sama herbanya. Luar biasa. Jadi memang kalau pelatihan ini biasanya pelatihan sebelumnya ya, karena nggak pakai dulu nggak pakai Tai Chi. Nggak pakai Tai Chi, ini untuk nerapi pasien kan saya biasanya karena pasien lumayan banyak sih Pak, alhamdulillah. Jadi biasanya energi saya terkuras. Jadi kadang-kadang pasien itu udah jadwalnya untuk besok udah banyak tuh, sedangkan saya ngedrop. Karena energinya terbagi ke pasien. Kita kan dari pagi, kadang pagi itu jam 6 sampai jam 10 malam kadang ada. Sampai jam 10 malam full, istirahatnya sholat sama makan. Nah itu kadang sekarang dibatasin waktunya, jadi pas dengan Tai Chi ini kerasa. Padahal AC full di dalam. Kerasa energi itu. Saya biasanya pakai jaket kalau ikut pelatihan. Sekarang enggak. Nah itu yang terasa. Dan pelatihan hari ini saya lihat makanannya banyak lembab dingin. Kayak entah uji tes, nggak tahu saya tes ke ketahanan tubuh atau memang
nggak tahu ya gimana. Kayaknya ngetes deh. Sampai di mana ketahanan nih murid tentang lembab dinginnya. Iya. Ada ketan, ada ini apa yang bulat-bulat itu onde-onde. Iya, Onde-onde. Terus ada tahu. Iya, tahu. Ada tempe yang dikecapin. Dingin semua ya. Terus ada Yang digoreng itu ya, dalamnya ada sayurannya ini timun yang energi ginjal yang dikenanya kan kalau timun. Iya, betul. Jadi memang sayur nggak saya makan karena akan terlalu ngedrop lagi saya. Iya. Tapi ketika saya makan tahu tempe tapi nggak ini ketika Nggak pakai ngefek tai chi ya, nggak nggak begitu ngefek. ngefek. Tapi memang saran dan ini ya kalau bisa makanannya ya agak disimbangkan. Dan kalau orang Padang nggak pakai cabai, nggak makan Pak, cabai segiprit. Nggak makan, nggak berasa makan, apalagi nasinya nasi pulen kan Pak. Waduh, alhamdulillah bisa menyelesaikan, tapi pulen nggak pakai cabai. Iya. Ada yang kurang jelas ya. Iya Pak, untuk ngisi energi aja makan-makan Pak. Tapi alhamdulillah pelatihannya bagus, bagus sekali, panitia bagus, alhamdulillah. Cuman apa ya Pak ya, mungkin ruangan kali ya Pak. Iya, terlalu sempit. Atau pesertanya terlalu membludak kali ya Pak. Iya. Pesertanya membludak gitu aja kali Pak. Demikian ya, Masya Allah, luar biasa pengaruhnya beliau dan kesannya beliau ini. Latihan pendalaman yang kedua ya ini ya. Ini energinya kerasa nih Pak. Ternyata Masya Allah ini ya, dari pengalaman Bu Mei bisa disimpulkan bahwa luar biasanya konsep holistik ini ya. Ternyata pengalaman beliau dengan membuat bumbu rendang yang sebelumnya setelah mengetahui terkait dengan penjelasan toga ya, Pak Pujatanto menjelaskan tentang toga, maka beliau itu ada mindset yang terbuka, kemudian pola itu dipakai dan Masya Allah, artinya ketika konsep holistik ini diterapkan dalam kuliner pun sangat-sangat bisa. Rasanya ngunci enak Pak. Ini kan ada suatu kelebihan ya, ternyata konsep holistik ini bisa dipakai kemana-mana ya. Bisa Pak, bisa banget. Bisa banget. Apalagi bukan hanya di pengobatan ya, artinya di kuliner aja luar biasa. Mungkin nanti di segala macam menu ya, kayak misalnya makanan-makanan cemilan dan seterusnya itu, Masya Allah ini bisa luar biasa ini. Jadi kalau makanan pas belajar herba dapur itu jadi sama toga, jadi kalau pengen nih pisang goreng atau pengen kolak pisang, gimana caranya untuk membuang lembab dinginnya? Wah, ini itu anak-anak udah diturunin Pak. Luar biasa, dan ini sangat-sangat langka ya. Enggak, mungkin Pak, di dunia ya. Iya, tapi rasanya enak loh Pak pada kolak biasa. Lebih enak. Baik, Bu Mei, untuk berikutnya adalah silakan menyampaikan pelayanan terapi yang Ibu lakukan ya, monggo silakan. Oh iya. Apa saja selain diagnosa holistik, kemudian teknik terapinya apa saja, terus dilanjut nomor HP dan tempat prakteknya, alamat lengkapnya. Barangkali ada pemirsa khususnya di sekitar Padang itu akan mencari pengobatan yang memang konsep pengobatan holistik tersebut. Monggo silakan. Ya, makasih banyak Pak. Jadi untuk alamat ya hari ini, karena rencana memang awalnya hanya ingin menolong umat ya, niatnya hanya karena Allah supaya yang hidup ini bisa bermanfaat bagi orang. Sebenarnya konsepnya seperti itu karena sudah merasakan efek dari herba yang ilmu dan herba yang Bapak berikan, Pak Puji berikan ya. Konsep-konsep Bapak itu ya saya terapkan, alhamdulillah akhirnya insya Allah ya Pak, doakan semua pemirsa. Saya udah nyewa tempat. Alhamdulillah. Jadi kliniknya mau lagi nyari orang juga, jadi kliniknya mau dibesarkan lagi. Karena kebutuhannya memang lebih besar lagi. Saya udah nggak bisa handle berdua dengan anak, jadi memang mau dibesarkan. Alhamdulillah, memang pasien memang berada
Alhamdulillah ya, pasien itu langganan ada dari Jambi, Pekanbaru, dari Batam, ada juga dari Jakarta, nggak tahu ya gimana, bukan sekitaran Padang, Sumatera Barat aja gitu ya. Alhamdulillah, Allahumma apa. Jadi di alamat saya yang sekarang emang di dekat asrama haji Tabing Padang ya. Jadi kalau mau cari Gria An-Nahal Holistic Care Padang. Itu di Google Map kelihatan. Terus kalau nomor HP cari aja di Google juga ada. Ya, 0821 70 851 393. Jadi di situ saya lebih berkonsep ada pasien yang tanya nih, Bu, saya sakit kepala migrain. Mau terapinya apa sih, Bu? Atau Bu, saya badannya rematik nih. Nanti di terapi bekam nggak, Bu? Atau saya mintanya terapi fasdu, saya biasanya nggak terima seperti itu. Karena saya konsepnya Pak Puji holistik ya, holistik. Seperti yang diajak Pak Puji. Jadi saya harus memeriksa dulu pasien sesuai diagnosa, saya tegakkan diagnosa, baru saya tentukan terapinya. Betul, alhamdulillah saya bisa terapi akupuntur, moksa, bekam kering, bekam basah, bekam api, lintah, fasdu, terapi tulang belakang dan sendi. Ya, jadi satu lagi saya lebih juga terapi ini psikologis ya. Jadi yang sebenarnya sekitar ibu-ibu sekitar 75% bermasalah pada ruhnya, pada psikologisnya, ruhiyahnya. Biasanya kadang banyak yang datang itu dengan akidah yang lemah kadang. Ya, jadi kadang perlu penguatan tempat curhat. Jadi kadang tempat saya itu tempat curhatnya ibu-ibu tisunya habis. Tisunya habis untuk curhatan, Pak. Jadi memang holistik ini bukan memandang jasadnya saja, tapi lebih pengobatannya ke ruhnya dulu. Ya, karena ruh itu kita, jasad itu kendaraannya. Ketika kendaraan aja diperbaiki, tapi ruhnya tidak diperbaiki, maka percuma, orang yang ngendarainya sakit. Iya. Mobilnya mobil yang terbaik lah. Yang terbaik ya, apa ya sekarang mobil apa ya namanya sekarang BMW atau apalah gitu ya Pak ya, mobil-mobil yang mahal itu, tapi orangnya sakit ngendarain, bisa jalan nggak? Nggak mungkin, nggak mungkin jalan kan? Iya, jadi dengan diterapi ruhnya, diluruskan akidahnya, diluruskan apanya lagi, nanti psikologisnya apa yang kena itu biasanya saya perbaiki. Saya perbaiki, baru nanti saya berikan terapi, baru nanti saya berikan herba sesuai dengan diagnosa. Mungkin. Demikian ya diskusi kali ini dengan Bu Mei ya, yang asal dari Padang ya. Beliau juga insya Allah ya sebagai distributor produk-produk dari PT Al-Fatih ya, dan juga tim An-Nahal ya, tim inti An-Nahal, dan masya Allah ya, apa yang ada di PT Al-Fatih Mandiri Sejahtera ini juga di tempatnya Bu Mei itu lengkap insya Allah, yang berupa minyak seperti minyak urotan, minyak silat, kemudian minyak susu perut, minyak ure, kusen dan seterusnya. Ini yang jenis minyak, juga jenis kopi ya. Kopi pun berbagai macam, ini ada kopi silat, kemudian kopi kulio. Ini tentunya kopi untuk apa yang dibutuhkan oleh masyarakat insya Allah, karena beliau itu sebagai distributor ya, distributor utama di daerah Padang, itu juga lengkap insya Allah. Kemudian tidak hanya itu, jenis-jenis herbal yang untuk penyakit keluhan dalam ya, internal tubuh seperti madu ginseng dan seterusnya, itu juga tersedia di tempatnya Bu Mei. Demikian insya Allah. Jadi kalau pemirsa ada keluhan-keluhan, silakan konsultasikan kepada Bu Mei atau datang ke tempat terapinya, dan insya Allah apa yang dikeluhkan, herba yang berdasarkan sindrom itu ada di sana. Demikian yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.